Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bilal bin Rabah yang masuk Islam dan yang pertama kali mengumandangkan azan di dunia. Bilal bin Rabah adalah orang yang mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapat tugas sebagai muazzin karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapat berkat teguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Saat ini adalah Ethiopia, negara di Afrika. Para perawiri hadis menggambarkan sosok Bilal sebagai laki-laki yang hitam, kurus, tinggi, berambut lebat dan bercambang tipis. Bilal merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf dan Bani Jumah Mekah saat menjadi budak. Bilal kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang banyak dibicarakan penduduk Mekah karena mulai menyiarkan agama Islam. Dengan banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah saat itu, Bilal dengan yakin pergi menemui Rasulullah dan menyatakan ingin memeluk Islam. Bilal pun mengucap 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Kabar keislaman Bilal tersebar ke seluruh negeri dan sampai ke telinga tuannya. Bilal lalu disiksa dengan besi dan di atas bara api agar mau keluar dari Islam. Kaum kafir Quraisy juga ikut menyiksa Bilal. Siksaan untuk Bilal bin Rabah saat itu sangat kejam. Ia bahkan diikat dan diarak dikelilingi jalanan Mekah. Siksaan hanya akan dihentikan jika Bilal keluar dari agama Islam dengan menyebut nama Lata dan Uzza, berhala saat itu. Alih-alih mengikuti perkataan tuannya, Bilal justru bersenandung. Ahad, Ahad, teriak Bilal dengan merdu. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Berhari-hari Bilal disiksa. Berkali-kali pula dia tetap teguh berteriak Ahad. Kabar Bilal bin Rabah yang disiksa sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun memerdekakan Bilal. Khulafaur Rasyidin pertama itu pun membeli Bilal. Kemerdekaan Bilal yang lepas dari budak disambut bahagia kaum muslimin. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum salat wajib. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Aduhai, betapa indahnya waktu itu. Kehidupan di Mekah berhenti bergerak dan ribuan kaum muslimin berdiri laksana jasad mati. Dengan khusyuk dan berbisik, mereka turunkan kalimat azan mengikuti Bilal. Tulis Khalil Muhammad Khalil dalam bukunya Biografi 60 sahabat Rasulullah SAW tentang suara Bilal dan merdu. Meski mendapat tugas mulia, Bilal tak pernah tinggi hati. Aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dulu adalah seorang budak, kata Bilal. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengorbankan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam perang Badar. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Dia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Hingga suatu waktu saat Umar bin Khattab datang ke Syam, dia meminta Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Bilal pun bersedia. Saat dia menjadi muazzin, semua orang bersentak dan menitikkan air mata. Para sahabat dan orang-orang di sekitar yang mendengarkan azan itu, semuanya menitikkan air mata. Tulis Muhammad Nasrullah dalam buku Kisah-Kisah Imperatif Sahabat Nabi. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.